Optimus Prime yang seharusnya digambarkan sebagai pemimpin berwibawa dengan petua yang bijaksana dinista sebagai pecundang yang kehilangan segalanya pada film live action keempat. Dia punya banyak kesempatan untuk mengembalikan kehidupan di planetnya, entah menggunakan serpian-serpian Allspark pada film pertama atau Matrix of Leadership yang ditemukan pada film kedua. Tapi sampai film ketiga pun dia betah menjadi peliharaan bagi manusia, sampai Sentinel Prime muak akan perilaku Optimus. Sampai-sampai ras tinggi seperti mereka hanya dianggap mesin yang bisa digantikan pada film keempat. Perhatian, bijaklah dalam menonton tayangan sesuai dengan usia Anda. Oke, terima kasih Soundwave atas peringatannya. Halo Bodak, selamat datang di channel Raiden 1 dan pada video kali ini saya akan mereview figur Evasion Mode Optimus Prime keluaran dari KBB atau Kubian Bao. Evasion sesuai dengan namanya merupakan mode penghindaran Optimus dari kejaran manusia. Dipecundangi oleh keadaan, dia terpaksa mengambil alt mode lain yang lebih menyerupai alt mode G1-nya. Oh, hold up. Gua kan harusnya roasting Bay first. Kenapa malah bobo G1? Ini siapa sih yang nulis skrip? Meskipun figur ini KW, tetapi perbedaannya sedikit, yaitu hanya pada detail minor seperti pada wajah dan tidak adanya logo Autobots di mode truck. Kurang lebih seluruhnya hampir sama, termasuk alt mode yang berbeda dari di film. I don't think it's funny. Figur ini memiliki alt mode menyerupai Freightliner dan bukannya truk Marmon, bukan Mammoth. Ya, hal tersebut kemungkinan karena pada saat itu pihak desainer belum mengetahui truk apa yang akan dipakai di filmnya. Alhasil mereka hanya dapat memakai model truk yang sesuai dengan konsep. Satu hal yang sama dengan versi truk Marmonnya yaitu knalpotnya hanya satu. Mulai dari proporsi truk yang lebih lebar, kaca yang lebih terpisah dan kecil, lampu depan yang lebih berjarak, sampai bagian trailer hitch yang tidak kopong seperti kepala Michael Bay saat membuat Bayformers. Jika kalian perhatikan, kakinya masih terlihat pada bagian belakang, tetapi dapat tersamarkan secara baik dengan warna dan motif trailer hitchnya. Yang jadi masalah adalah bagian belakang kepala truk yang bolong dan kacanya yang terbalik. Optimus ini memiliki warna seperti kebanyakan warna Optimus lainnya, didominasi merah pada bagian cap truk dan belakangnya yang biru. Berbeda dengan di film, entah saat atau sebelum ngegembel, Optimus memiliki warna yang didominasi biru dengan motif api. Bukan karena ingin merasa paling beda atau revolusioner, penampilannya saja ngambil referensi dari laser Optimus, tetapi pada saat itu menganimasikan model CGI berwarna merah sulit, sehingga warna Optimus harus dirubah. Yang jadi masalah adalah warna biru yang lebih dominan daripada merah lebih identik dengan Ultra Magnus. Jadinya Magnus tidak dapat tampil dengan warna aslinya, bahkan baru bisa muncul di Transformers Prime dengan warna mirip dengan Bayverse Optimus tanpa corak apinya. Satu misteri lainnya di dunia, keluaran reguler figur ini memiliki warna G1, sedangkan varian-varian yang lebih akurat dengan di film dijadikan eksklusif. Berkebalikan dengan lain sebelumnya, apakah ini karena Hasbro dan Takara tahu pasar lebih menginginkan warna aslinya jadi lebih mudah untuk didapatkan? Ya pasti karena ban Optimus ini dapat berjalan dengan mulus, tapi dengan velg tidak dicat silver seperti lain-lain sebelumnya. Pasti mereka kepikiran, fansnya juga nggak bakal ngeluh dan peduli sama seperti kualitas 5 film Bayformers. Figur ini memiliki dua aksesoris, yaitu shotgun Megatron dan pelurunya yang bisa ditembakkan, yang entah kenapa hanya bisa dipegang dari port yang mungkin adalah magazinnya oleh figur ini. Jelas cara yang aneh untuk memegang shotgun, berbeda dengan bagaimana figur Dark of the Moon Voyager class Megatron yang dapat menggenggam gagangnya, tetapi karena figur tersebut jelek jadi nggak saya beli. Lagi, shotgunnya juga dapat kalian pasangkan pada lubang 5 mm yang tersedia di alt mode. Memang aneh melihat truk membawa shotgun raksasa, kalah dari studio series 38 Optimus yang menyempurnakan banyak aspek. Salah satunya adalah senjata yang dapat diletakkan di bawah trailer hitch. Trailer hitch Evasion Optimus tidak memiliki lubang seperti biasanya, sehingga hanya bisa menarik trailer MP10 Optimus yang dikecilkan seperti keluarannya KBB. Payah juga perlu perusahaan non-resmi untuk melengkapi fitur yang seharusnya ada. Untuk transformasinya, terbilang tidak begitu rumit secara konsep, namun masih ada bagian yang sulit dan menyeramkan ketika dilakukan. Saya pernah pengalaman tangan figurnya patah meskipun belum diketahui alasan pastinya, tetapi kita tetap harus berjaga-jaga karena bagian tersebut rawan dan memang mudah nyangkut saat ditransformasi. Bagian kakinya juga harus dipastikan posisinya saat disambungkan agar tidak miring sebelah di mode truk. Setidaknya figur ini mempelopori black magic yang sering dipakai third party dengan membalikan sisi figur yang memiliki bentuk yang berbeda seakan detailnya berubah atau berpindah posisi. Wajar saja karena desain Evasion Mode Optimus hanya mendaur ulang desain sebelumnya menjadi truk Peterbilt, sehingga banyak detail yang kurang cocok untuk berubah menjadi truk Marmon tanpa menggunakan bagian palsu. Fansnya mata bodoh teing, dadanya tidak menjadi kaca depan truk melainkan kaca belakang dengan posisi terbalik. Lampu depan dan trailer hitch yang terlihat di mode robot dan truk juga merupakan bagian yang berbeda. Belum lagi knalpotnya yang malah jadi dua gini kayak di filmnya. Uniknya, perut pecundang ini tetap menjadi bagian grill truk walau bagian luar dan dalamnya ditukar. Detail panel pada punggungnya memang masih ada, tetapi disebabkan oleh transformasi yang dimilikinya, posisi tangki bensin pada mode robot jadi mirip dengan versi G1-nya. Begitu pula dengan ban truknya. Dengan tidak adanya part kendaraan yang mengembang di mode robot sebagai exoskeleton dan minimnya cat silver yang membedakan part internalnya, esensi dari Bayverse semakin berkurang dari sisi semi organiknya. Paling tidak, pergelangan kaki dan pahanya masih memiliki bentuk alien. Dengan begitu, aspek organik yang tersisa masih dapat ditampilkan dengan artikulasi di atas standar pada masanya, seperti artikulasi leher ganda, perut yang bisa diputar, sikil yang leluasa untuk digerakkan, dan pergelangan tangan yang juga bisa diputar walau bagian bawahnya tertutup atap truk. Bagian tersebut diperbaiki pada versi leader class Takara yang dikeluarkan di line Bumblebee movie mereka, tetapi bagian kaca depan mode truk yang menjadi siku tetap tidak menjual secara visual. Selain dari itu, karena posisi kaca depan tersebut yang tidak memiliki artikulasi tambahan, sikut Optimus jadi memiliki keterbatasan pose tanpa terlihat aneh. Artikulasi Optimus KO ini ada yang seret banget kayak di lengan, ada yang letoy banget kayak di kaki. Ada masalah lain juga pada versi KO ini, yaitu bagian grill truk yang menjadi pundaknya tidak dapat terpasang dengan rapat.
Mungkin karena bagian diecast pada samping badannya yang sulit terpasang dengan bagian plastik. Kualitas KW memang jauh dari ori, tetapi KBB ini masih oke lah plastiknya walau tidak sebagus Weijiang. Di mode truk yang plastiknya dipadatkan sampai ukurannya terlihat lebih kecil seperti dengan di filmnya yang mass shifting memang tidak terlalu berasa. Tetapi di mode robot di mana bagiannya lebih renggang, terasa lebih ringkih dan lebih mengkhawatirkan. Memang terdapat diecast pada figur ini, tetapi bertambahnya bobot bukan berarti menambah rasa pada kualitas figur secara keseluruhan saat digenggam. Salah satu pundak pada kopi saya juga tidak dapat ditekuk seperti semestinya dan akan patah jika dipaksakan. Padahal sebelumnya saya tidak memiliki masalah yang sama dengan versi Rustinya. Ya walaupun tangannya patah sih, tetapi setidaknya opsi mode plate dia masih bisa saya gunakan dan custom untuk evasion mode Optimus yang reguler ini. Sebenarnya Optimus ini mempunyai light piping seperti versi orinya di mana matanya dapat menyalurkan cahaya dari belakang kepalanya yang terbuat dari plastik bening. Tetapi saya menggantinya dengan mata yang dicat dari versi Rustinya. Sama seperti versi orinya, Optimus ini hanya dilengkapi kepala tanpa mouth plate yang detailnya tidak sebanyak yang ori. Selain karena saya lebih suka Optimus memakai mouth plate, banyak orang yang menganggap mulut humanoid Optimus cursed. Jadi saya ingin menghargai preferensi mereka juga saat menonton video ini. Sudah bukan rahasia lagi penampilan Optimus yang semakin mirip dengan referensi aslinya lebih disukai banyak orang. Bahkan Optimus ini sempat digadang-gadangkan sebagai Bayverse Optimus kelas Voyager terbaik di masanya. Ironisnya, pecundang ini juga punya proporsi terbaik dibandingkan dengan Voyager Optimus lainnya yang lebih berasa Bayverse. Saya tidak akan berbohong, detail realistik yang hidup memberikan kesan heroik ditambah dengan banyaknya unsur klasik yang ditambahkan membuatnya semakin diminati oleh banyak fans. Tapi bagaimana eksekusi karakternya di film?